Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Lutfi Aprilianto. Ya, kali ini saya masih bersama dengan Vivi Regita. Ya, akan membahas hal-hal yang tidak jauh dengan tema teen relation, yaitu sesuai dengan judul di bawah ini, membahas tentang bucin. Jadi, bucin itu salah nggak sih? Ya, itu aja, sesimpel itu sih. Ya, tapi ya, kalau ya. sama Vivi pasti nanti akan Simpel. akan nggak simpel lagi, akan ada banyak hal yang mungkin dibedahkan. Tapi ini cuma sharing ya, Vi ya? Iya, maksudnya bukan pengalamanku dan pengalamannya teman-teman. Iya, betul. Jadi dimulai dari mana nih? Dimulai dari bucin dulu, wis. Pengertian bucin. Pengertiannya dulu. Oke. Mungkin buat penyamaan asumsi bagi teman-teman semua. Karena selama ini kan kayak titik-titik bucin kon niku, titik-titik bucin gitu ya. Iya. Jadi harus diperjelas bucin itu apa sih gitu. Yang dikatakan bucin itu apa sih? Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku kita mungkin bisa tahu dari katanya dulu ya. Kan ada dua kata, budak, cinta. Budak itu kalau yang tak temu di KBBI itu adalah hamba. Oke. Hamba untuk percintaan, intinya kan gitu. Nah, kita lihat aja hamba itu perilakunya gimana sih gitu, ya kan? Yeah. Kan kalau ada hamba ada ilah kan. Berarti apa yang kita ilahkan itu yang harus kita turuti. Ilah itu Tuhan. Yes. Majikan. Iya, majikan. Jadi arahnya tuh satu arah gitu. Aku mau ini kamu harus turuti. Aku mau ini kamu harus turuti gitu kan. Jadi konsekuensinya kan begitu dari kata-kata budak cinta tadi. Yeah. Nah, kalau ditanya terus budak cinta itu boleh nggak sih atau salah nggak sih? Nah, kita menilai sesuatu salah atau enggak atau boleh atau tidak itu kan dari kita lihat aja dampaknya itu banyak maslahatnya atau mudorotnya gitu kan. Dikatakan nggak boleh ketika ya mudorotnya lebih banyak gitu. Betul. Nah, dari yang kita bongkar tadi, budak cinta yang akhirnya menghambakan apa-apa harus diturutin, itu dampaknya apa? Banyak negatifnya atau positifnya? Menurutmu banyak negatifnya atau positif? Apa-apa harus dituruti ya? Ya. Tidak memandang ini tuh benar atau salah. Dari kata buruk, ya berarti ya banyak mudorotnya lah. Iya, karena betul. kan tidak ada pertimbangan rasional kan. Betul. Ya itu betul. Lah ketika kayak gitu akhirnya kan nggak boleh harusnya. Oke, karena apapun dilakukan, apapun dituruti demi pasangan kita. Jadi nomor satu tuh pasangan. Oke. Nomor satu pasangan. Yang lainnya ngekos. Dunia seakan milik kita berdua. Betul. Jadi kayak misalnya gini, contoh perilaku biar kegambar lah. Contoh apa ya misalnya? Kayak kita harusnya lagi di kantor nih. Harusnya kan profesionalnya gimana sih? Ya mikir yang sesuai dengan kantor. Maksudnya yang ruang lingkupnya, ruang lingkupnya ya di situ gitu kan, sesuai hak dan kewajiban. Ya. Kalau pada saat di kantor kita nggak ngelakuin apa-apa, terus mikirin pacar mulu, akhirnya nggak produktif. Menurutku itu udah termasuk berlebihan gitu. Bucin lah. Iya, berlebihan. Bucin itu menurutku berlebihan. Lah, biasanya kan orang kayak, hah? Tapi kan berlebihannya kamu sama dia kan beda standarnya gitu kan. Apapun yang di dunia ini, sebeda apapun pasti ada benang merah. Betul. Ada universalnya. Betul, ada universalnya ya. Tolak ukurnya apa berarti? Ya, ketika kamu melaksanakan kewajiban dan hakmu sebagai pasangan itu menabrak hak dan kewajiban yang lain. Kayak misalnya tadi di kantor, harusnya kan kewajibanmu adalah kamu berkarya produktif sesuai dengan apa yang ditugaskan sama kantor kan. Tapi kamu malah nabrak itu dengan apa? Misal kamu keluar nemuin cewekmu padahal di jam-jam kerja. Betul. Atau teleponan padahal aturannya sudah dibilang nggak boleh. Gitu. Itu tuh menurutku udah berlebihan sih gitu. Tapi gini, Vi,
kan ada yang bilang kalau kita tuh nggak apa bucin asalkan di orang yang tepat. Contoh Ini- benar. Ada suami istri kan. Suami istri kan ya namanya suami ke istri, istri ke suami kan harus berkorban apapun demi istrinya, demi suaminya. Misalkan lagi lahiran, lagi ada urusan apa ya kita harus bucin karena itu merupakan sebuah hal yang harus dilakukan sebagai seorang istri, Tuh. sebagai seorang suami. Bentar, kan kita tadi kan sudah membahas tentang bucin kan, pengertian tadi. Ya kembali ke pengertiannya. Apakah yang kamu sebut itu disebut bucin atau tidak? Mendasarnya kan itu. Jangan-jangan setiap orang yang ngasih love language-nya ke orang lain, maksudnya kayak memberikan kasih sayang orang lain disebut bucin. Itu kan nggak gitu. Jangan-jangan yang Mbok maksud itu ya memang sesuai porsinya, sesuai hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri dan sudah mendudukkan pasangan di tempat yang benar. Misal kayak gini, kayak kita kan tujuannya apa sih hidup ini? Surga kan? Ya untuk akhirat lah, Nah, pastilah. ketika kamu tahu pasanganmu itu melakukan hal yang salah dan melanggar untuk menuju ke surganya Allah, terus kamu mengiyakan, memperbolehkan, bahkan melegitimasi, gak apa-apa. Itu menurutku, Itu sudah bucin. nah nggak sesuai kan? Iya. Tuh, itu juga, misal kamu diajak melakukan hal yang salah misal, terus kamu mau, wes, mbak apa lah, timbang aku kehilangan kowe. Itu Sudah bucin. menabrak norma-norma kan akhirnya. Lah itu ya nggak boleh kayak Tapi ada nggak bucin yang nggak menabrak norma? nggak mungkin. Nggak mungkin. Contoh misalkan, namanya pasangan kan harus ada quality time. Yes. Nah kita terus? chattingan sama sama pasangan kita tiap hari, itu bucin nggak? Kalau masalah tiap harinya, menurutku masih belum. Belum. Karena dikatakan bucin kan ketika ya tadi loh, balik lagi ke prinsip awalnya. Ketika nabrak hak dan kewajiban yang lain kan. Ketika kamu memang ya itu, Ketika nggak nabrak nggak masalah. iya, ya nggak itu bucin. berarti kan proporsional artinya. Ketika kamu misal gini, ini biasanya arek-arek sing skripsi atau MKK lah katakanlah, ya kan lebih relate kan. Wayai MKK ya MKK, wayai skripsi ya skripsi. Oke. Ojo sing tambah mbok buat sejam itu mantengin chat terus teleponan terus yang pada akhirnya menghambat kamu untuk mengerjakan MKK dan skripsi itu kan yang salah. Iya. Tapi ketika lo bendino lo chat-chatan, lo kenapa memang? Ya kan memang butuh komunikasi, tapi seberapa sering, seberapa intens. Kalau bendete teko soboh tangi Nah ini baru. sampai bengi turu iku kudu terus-terusan Chattingan terus. Nah. bendetek loh ya. Itu Itu baru. bucin. Iya jelas. Itu pasti akan fokus ke yang ini, bukan yang ke yang lain gitu. Fokusnya ke HP. Nanti nggak dibalas ngamuk gitu. Berarti nek disimpulkan, mesti bucin itu nggak rasional ya? Iyalah. Mesti ada perilaku Kan berlebihan. berlebihan, nggak sesuai sama tanggung jawab, nggak sesuai sama kedudukan, pasti begitu ya. Oh, iyalah. Kalau ada yang ngomong, lu kan bucin ke orang yang tepat nggak akan buat kamu bucin, nggak akan memposisikan kamu sebagai budak. Menurutku itu, orang yang tepat itu nggak akan memposisikan kamu sebagai budak. Tapi partner. Dan bucin ke orang tepat pun sebenarnya itu gini, nggak mungkin ada. mungkin juga, nggak mungkin. Nggak Nah. mungkin ada. Kadang-kadang gini, perilakunya itu apa disebut bucin, padahal perilakunya cuma nungguin istri lagi di rumah sakit Lahirkan. itu kan bukan bucin, itu Ya ya memang bukan lah, memang kewajiban, tanggung jawab. sebagai seorang suami. Dan mungkin pada saat itu misal lagi kerja ya di organisasi lah, kan organisasi juga misalnya dia izin terus diizinkan ya sudah, Ya sudah, masalahnya berarti di kan mana hak gitu. kewajiban di organisasi Sudah secara selesai. aturan selesai lah, kewajiban sebagai suami dilaksanakan. Mendudukkan sekarang sebagai suami, bukan anggota organisasi lagi. Itu ngono kan. berarti bukan bucin. Pokoknya kalau bucin itu wis fix, dia tuh Berlebihan, irasional. ya, irasional. Berlebihan banget. Makanya hati-hati kalau mau ngiloin orang tuh, ojo asal bucin. Tergantung. Dan juga itu buat orang yang ngeloin ya, buat orang yang sedang menjalani gejolak asmara ini. Kan di angkatan kita lagi banyak ya, kan ya? Iyalah. Lagi umur-umurnya lah. Lagi umur-umurnya umur 22 ke atas, 20 ke atas lah ya. Itu harus hati-hati gitu. Ya. Ingat ya, pasangan itu hanya alat untuk menuju ke surga. Jadi dudukan dia dengan tepat, bukan jadikan dia tujuan. Kalau misalnya nih ada yang patah hati, kalau memang objektifnya tidak cocok, ya nggak usah ditangisi sampai gimana-gimana. Kita cari yang lain yang lebih bisa mendukung kita untuk menuju ke surganya Allah. Nah itu, kadang-kadang kalau patah hati, sudah merasa hidup ini akan berakhir. Nah, itu yang Dunia salah. ini akan runtuh. Akhirnya Kepikiran bunuh diri lah. hati-hati. Terus stres, depresi lah. Karena Padahal dunia ini masih luas ya. Yang kita harus pikir adalah tanpa dia aku masih bisa ke surganya Allah. Betul. Itu tok yang dia harus pikir.
Iya kan? Betul banget. Nggak langsung kayak kehilangan makna hidup gitu loh. Jadi ini nanti bisa ditarik ke sebab orang bucin ya. Kenapa sih orang itu bisa bucin? Mungkin karena pertama menentukannya salah ya. Betul. Betul, Menentukan pasangan mindsetnya salah. Itu salah. Pasangan ini akan segala-galanya. Betul. Nah, ini Bahkan bisa melebihi dari Allah loh. Iya, ini khususnya buat yang saya amati, teman-teman yang baru menjalin hubungan. Ya, baru lagi sebulan. Lagi anget-angetnya. Anget-angetnya 3 bulan. Itu bucinnya tuh level dewa. Iya. Luar biasa. Ingat ya, sesuatu senang sedih itu silih berganti. Betul. Gak akan kamu senang terus, jadi nggak usah se-euforia itulah. Sesuai ya seimbang-seimbang aja lah, biasa-biasa aja. Iya. Senang boleh, karena kan itu fitrah dari Allah ya. Betul, kan kita nggak boleh. Tapi nggak usah berlebihan yang sampai gimana-gimana gitu loh. Yang pada akhirnya nanti kalau kamu berlebihan di kemudian hari kamu nggak mikir kalau itu bakal jadi sedih gitu. Kan mungkin kan? Iya betul. Ini terus terang ya, aku dulu tuh pernah sangat bucin sih. Sumpah. Temen-temen yang satu SMA, satu kelas sama aku, bahkan sebelum aku kelas 2, kelas 1 awal-awal masih baru masuk SMA. Ini aku melampiaskan, karena kenapa? Aku SMP kelas 3 tuh nggak pacaran sama sekali, fokus UNAS. Oke. Nah, SMA kelas 1 aku bertekad, aku harus pacaran nih. Nah, kan SMP kelas 3 nya aku nggak pacaran. SMA kelas 1, Kayak balas dendam. aku harus pacaran. Nah, akhirnya baru awal masuk aku sebentar dapat kan. Nah, aku dulu SMA kelas 1 tuh bucin banget. Tiap hari di kelas, duduk bareng. Aku ketawa gini padahal aku juga Pernah kan? dan konteksnya sama kayak kamu sih. Ya kan, duduk bareng. Terus jam pelajaran, kalau jam kosong khususnya itu sering ngobrol-ngobrol apa. Pokoknya lengket. Pokoknya intinya cuman dia lah. Gitu. Cuman dia. Teman-temanku ngejak, ayo kesini. Enggak. Terus gak peduli. Sama ini aja. Apalagi kan sekelas kan. Sekelas dia. Sering duduk sebangku bareng. Oke. Nah, lama-lama aku risih dengan diriku sendiri. Nah, pikir-pikir, Ketika kamu ada di tahap yang lebih dewasa ya. Tahap yang lebih Terus lihat dewasa. ke bawah itu kayak aku dulu alay kali lah. alay sekali ya. Nah, Iya. gimana ya? Aku dulu sampai sebutin itu loh. Sampai, Kira-kira sebabnya apa? ya yang pertama aku nganggap pasanganku ini kayak ya yang pertama tadi kayak segala-galanya lah, sumber kebahagiaan. Iya. Kamu nggak tahu ya kalau kebahagiaan tuh di surga lebih kekal. Betul. Belum tahu. Dan nganggap kalau ya aku dapat kasih sayang juga dari pasangan, karena aku broken home kan. Oke. Broken home kan. Jadi aku nganggap yang memberikan kebahagiaan itu Cuman bisa dia. cuman pasangan toh. Iya. Jadi ya sehari-hariku kalau tanpa dia ya udah Aduh. hampa. Nah, makanya kalau libur sekolah itu aku hampa. Oh, sampai kayak gitu ya. Karena kalau misalkan sekolah ada alasan ketemu dia. Tapi dia Oke. sekarang udah punya anak. Oh, selamat. Dan anaknya mirip aku. So, Orang. Bercanda. Enggak, itu SMA kelas 1. Terus habis itu setelah pertengahan semester kelas 1 aku udah end sama dia. Tapi aku pengen nunjukin kalau aku dulu tuh pernah sebutin itu loh ternyata. Dan kenapa ya gue sampai gitu? Semalam, beberapa hari lalu karena tema ini dibahas, aku ternyata mikir orang jatuh cinta itu benar-benar dikuasai oleh hormon dopamin dan endorfin. Betul. Kebahagiaan. Makanya kan kayak orang, istilahnya kayak orang nyabu. Betul, kayak orang nyabu. Karena ada Candu, ya. efek apply, kehilangan personalitas. Makanya gini sih saranku, kalau misalnya buat anak-anak yang terlalu mendamba-dambakan pasangannya itu, ya akhirnya pertama mendudukkan dia yang tepat. Terus yang kedua, pahami bahwa dia sebagai alat ya kan. Terus nggak yang tiap mulu sama pasangan, tapi carilah kebahagiaan yang sama temen, sama keluarga, sama siapa kayak gitu ya kan. Yang akhirnya tuh kamu nanti, kan kita nggak tahu ya ke depan itu bakal gimana. Suatu saat ketika kamu kehilangan dia, kamu tuh nggak kayak seakan-akan ya sumber kebahagiaanku hilang semua. Hilang, betul enggak loh? Enggak ada dia pun ya aku masih bisa hidup. Jujur lah jelas, emang dia semangatnya apa Dewi? Aku dulu nggak gitu mikirnya. Kalau nggak ada dia ini gimana ya hidup gue, kan namanya orang nggak rasional ya. Iya, anak, aku juga pernah. anak SMA ya wajar. Iya, aku juga pernah kayak gitu sih. Memandang dia tuh Segala-galanya. Nah, itu. Paham. Kadang itu bucin itu yang kita tahu itu yang gede-gede tok. Nah itu. Yang kecil-kecil kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi kan itu udah Itu termasuk. juga termasuk bucin. Kayak misalnya apa tadi contohnya? Contohnya kayak misalkan ya teleponan sampai jam 1. Nah, betul. Nggak tahu ya, maksudnya sampai jam 1 itu kan gini ya. Kan idealnya Allah tuh sudah menciptakan tubuh kita Sesuai dengan ada waktu-waktunya lah. betul.
Nah, malam itu sama Allah dikasih alarm waktunya tidur. Karena di dalam tubuh kita ini perkembangan sel itu dia maunya berkembang ketika malam. Betul. Nah, ketika malam itu kamu kurang tidur, maka ya nggak salah kalau ada penelitian yang bilang cepet mati. Iya, karena begadang kan bahaya sebenarnya. Betul. Nah, itu ketika kamu tidak bisa mendudukkan, oh iya ya harusnya ini itu udah malam gitu. Emang kalau nggak teleponan hari ini kenapa sih? Iya. Akhirnya belan-belan nih, bahkan itu seminggu full misalnya. Itu kan udah nggak proporsional ya menurutku. Nah itu mending ditata lagi deh ini apa mindsetnya. Mindset. Aku dulu sampai HP ku baterainya ya tak cas terus meledak. enggak, aku teleponan tak cas sampai pagi. Bateraiku lama-lama hamil. Belendung. Saking itunya. Tapi ada juga loh temanku yang ini di Instagram juga ada. Dia tuh video callan sampai ketiduran sampai pagi. Pernah nggak dengar kayak gitu? Iya, 24 jam aku juga pernah. Maksudnya Pernah. bukan aku. Oh, iya. Aku melihat ada selebgram yang bangga gitu loh. Ya aku 24 jam video callan loh sama doi ngono misalnya. Jadi bucin ini fix salah ya? Ya. Tidak Dan ada nggak bucin baik. yang benar. Nggak ada. Tidak ada bucin. sudah fix Mungkin salah. yang kamu maksud benar itu bukan bucin. Ya. Istilah itu bahaya loh. Bahaya. Istilah itu menimbulkan pemaknaan, akhirnya perilakunya juga gitu. Jadi kalau mengistilahkan sesuatu tuh hati-hati. Jangan apa-apa bucin gitu. Ya berarti itu hak kewajiban sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri, ya itu wajar, itu rasional. Selama Tapi kalau sesuai sudah- dengan porsinya lah. Tapi kalau sudah melebihkan itu, ya berarti itu sudah nggak rasional. Itu namanya udah bucin. Betul. Oke Vi, sekarang kita masuk ke Q&A. Q&A. Ada beberapa teman yang tanya. Yang pertama, nah ini menarik ini. Bagaimana seseorang dikatakan membucin? Tingkatnya gimana aja? Padahal manusia tentunya ada pengungkapan kasih sayang. Namun kalau sekarang apa-apa dicap bucin. Denger lagu roman dicap bucin. Berantem sama pasangan dicap bucin. Standarnya nggak jelas. Nah, orang makin nggak mau memberikan love language-nya. Menurutmu gimana? Oh, akhirnya takut ya. Takut karena Nanti apa-apa dicap bucin aku. Oh ya oke. Tadi kan sebenarnya kita udah singgung sih di Iya awal sih. ya kan. Kembali lagi ke pengertian dan batasan dari bucin tadi. Pengertiannya apa? Oh, budak, hamba yang apa-apa harus dituruti, nomor satu pasangan. Nah. Yang pada akhirnya ketika kamu menomorsatukan pasangan di segala konteks, itu kamu akan menabrak hak dan kewajiban yang lain. Kamu sebagai anggota organisasi, kamu sebagai anak dari kedua orang tuamu, kamu sebagai teman dari teman-temanmu, kayak gitu-gitu. Nah, ketika kamu dengerin lagu cinta-cintaan, apa disebut bucin? Ya enggak. Ya enggak Itu kan langsung selera- menyimpulkan gitu. Selera lagu aja. Iya. Terus apakah ketika kamu cecetan terus sama itumu, doimu, sama dengan bucin? Ya enggak. Tergantung ya. Terusnya tuh gimana? Nah. Cecetan terus itu gimana maksudnya? Apakah tiap detik sampai nggak meluangkan waktu untuk yang lain? Atau ya sesuai porsinya? Misal kan ada ya pasangan yang jam segini ya kita cecetan ya. Yeah. Soalnya yang lain nanti buat produktif. Itu bagus. Itu yang harus ditiru. Tapi ada juga yang chat, misal nih si ceweknya chat jam 7 pagi, tapi nanti nggak harus dibalas jam 7 pagi juga. Jadi nggak apa-apa mau balas tapi nanti seluangmu. Itu masih nggak apa-apa menurutku. Karena kan nggak sampai yang kamu tuh jam 7 di chat nggak balas-balas. Lah, emang hidupnya dia itu tentang kamu doang. Dia kan enggak gitu. Itu kan? Terus berantem sama pasangan apakah bucin? Ya enggak juga, itu kan namanya berantem. Saya tahu aku tuh rada bingung sih. Maksudnya kenapa berantem dikatakan bucin ya? Nah, Kan bucin makanya. tuh biasanya kan relate sama hal-hal yang menuruti sesuatu gitu. Jadi yang kalau menunjukkan love language itu biasanya juga masih nyambung lah. Nyambung, wajar lah. Kalau berantem aku nggak nangkep sih. Lagian dalam hubungan ya pasti ada naik turun ya. Mesti dalam Hubungan pacar, hubungan keluarga, hubungan semuanya teman itu semua pasti ada. konflik dan itu Betul. wajar. Tinggal Namanya gimana juga kita kehidupan, guys. menyikapinya. Iya betul. Jadi begitu ya. Ya. Yang dikatakan bucin itu seperti apa? Apa cecetan terus, pengen deket terus, nurut apapun yang disuruh mau. Nanti udah dibahas juga. Yang dikatakan Nah, yang ini sih yang belum dibahas adalah yang apapun yang dikatakan mau. Nah, Itu menurutku udah bucin itu sih. bucin. Kan kita tuh sebagai manusia itu harusnya punya ini loh, akalnya kan digunain ya. Iya. Ketika kamu disuruh sama pasangan, kalau misalnya itu bener,
dan memang sesuai konteksnya ya nggak apa-apa. Nggak apa, betul. Nah kalau misalnya salah kan dikongkon bunuh diri, kongkon nyeblong sumur, masuk kan gelem. Emang tujuan hidupmu gak nuruti deh itu. Makanya itu. Kembali lagi ke tujuan hidup kita apa? Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang udah tanya di Instagram dan juga thanks banget buat Vivi Regita karena udah ngeluangin waktu di konten Makasih podcast juga kali karena ini. udah dipercaya. Percayalah, ini nanti nggak akan jadi konten podcast terakhir. Oh, iya. Tapi iyalah, aku akan sering-sering collab sama kamu karena kamu itu orangnya sangat-sangat memiliki banyak insight terhadap hal-hal relation seperti ini, dan relation itu merupakan Jangan mencitrakan aku kayak gitu. masalah yang cukup banyak dialami ya oleh Iya. kalangan muda. Nah itu juga harus dipahami juga kan. Iya, betul. Oke. Oke teman-teman semua, thanks banget buat yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye. Oke, Assalamualaikum. akhirnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.